murni yang bersih. Dan yang ketiga ada dasar materi pertama akan disampaikan oleh penulis. Yang pertama itu ada peranan matematika dan daya abstraksi manusia. Yang pertama itu ada yang namanya matematika klasik, menghitung dengan jari tangan dan belum dikenal bilangan negatif maupun bilangan pecahan. Perkembangan otak menimbulkan masalah baru yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Contohnya masalah ekonomi, pendudukan, pertanian, teknik, transportasi, komunikasi, cuaca, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Memerlukan perhitungan matematis dalam menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks dan rumit sehingga mudah, cepat, dan efisien, dan hanya dapat diselesaikan dengan matematika. Yang kedua itu ada matematika modern. Ciri khas bahasa matematika berguna pada peningkatan daya abstraksi otak manusia, dapat memecahkan masalah yang kompleks secara tuntas, sistematis, dan efisien. Dan juga timbul simbol bilang yang mempermudah manusia menuangkan daya abstraksinya dan istilah variabel untuk memberi penggadaian sesuatu yang belum diketahui secara pasti. Penyelesaian masalah dengan bantuan manusia bersifat logis, praktis, memiliki nilai kepastian, memiliki daya abstraksi yang mendalam. Peranan matematika terhadap definisi. Matematika yaitu bahasa simbol yang didefinisikan secara matematik antara satu konsep dan konsep yang saling berkaitan, dan pembuktian matematika dibangun dengan penataran yudikatif kita adalah ilmu yang mempelajari seluruh gejala alam yang diperoleh melalui pengamatan yang bersifat deduksi. Ini saja matematika dan matematika yaitu matematika untuk berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis, memperlihatkan fakta dan menjelaskan persoalan sebagai alat ramal sebagai dasar dalam perkembangan teknologi, mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang berpikir dan teknologi, meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam. Peranan matematika dalam edukasi. Ditinjau dari segi perkembangannya, maka ilmu dapat dibagi dalam 3 tahap. Pertama, sistematika. Ilmu mulai menggolong-golongkan objek empiris ke dalam kategori tertentu. Kedua, komparatif. Mulai dilakukan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain, kategori satu dengan kategori yang lain, dan yang ketiga, kuantitatif, di mana kita mencari hubungan sebab akibat tidak lagi berdasarkan perbandingan, melainkan berdasarkan penelitian yang eksak dari objek yang sedang kita selidiki. Yang keempat, jadi sejak awal kehidupan manusia, matematika merupakan alat bantu yang digunakan manusia untuk menghadapi permasalahan lingkungan. Sumbangan matematika terhadap IPA sudah jelas. Bahkan boleh dikatakan bahwa tanpa matematika IPA tidak akan berkembang. Hal ini dikarenakan karena metode induksi dengan metode induksi semata tak mungkin orang mengetahui jarak antara bumi dengan bulan, atau bumi dengan matahari, atau planet. Bahkan untuk menyatakan bumi saja tidak. Peran dan aplikasi matematika dalam biologi. Penemuan dan pengembangan teori model dalam biologi melalui konsep probabilitas mampu menciptakan ilmu terapan seperti biologi molekuler yang menggunakan matematika sebagai sarana penunjangnya. Hukum Hadin-Weber statistical populasi. Contoh penggunaannya yaitu persentase orang albino pada masyarakat, gen rangkaian kelamin, penggunaan pada golongan darah. Hitungan matematika digunakan dalam biostatistika atau biometri untuk merancang percobaan biologi, mengoleksi data, menentukan data, dan menganalisis. Selanjutnya ada peran dan aplikasi matematika dalam astronomi. Aplikasi trigonometri pada ilmu astronomi. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur pakai penggaris, pasti dihitung dengan bermain skala dan sudut-sudut sehingga dapat diestimasi ukurannya secara akurat.
numeris yang membutuhkan ketelitian tinggi, karena dalam beberapa kasus numeris pelakuan tanpa penjelasan adalah metode terbaik. Dan ada juga peran dan aplikasi matematika dalam ilmu bumi, menentukan posisi menggunakan titik koordinat, bermanfaat untuk pembangunan berkelanjutan, menghitung panjang dan luas lapisan bumi. Contoh yang terakhir, itu ada contoh sumbangan matematika terhadap IPA. Aristoteles mengukur jarak bumi ke matahari hanya karena kesalahan teknis kecerahannya meleset. Saat itu jarak bumi ke matahari 20 kali jarak bumi ke bulan, sedangkan sebenarnya 400 kali. Hipparchus 100 dapat mengukur jarak dari bumi ke bulan. Yang dipahami oleh ajaran Aristoteles menyatakan bahwa bumi, bulan, dan matahari suatu serta garis lurus. Galileo 642 dapat menetapkan hukum lintas belakang peluru, gerak dan percepatan. Teknik Huygens 1905 dapat menetapkan teka-teki apa artinya cincin Saturnus, perhitungan kecepatan cahaya kecepatan suara. Sudah materi dan selanjutnya adalah untuk pertanyaan pertama, bagaimanakah IPA yang bersifat dinamis? IPA yang bersifat dinamis itu adalah dari pengamatan baik secara gejala-gejala pada umumnya, kemudian adanya percobaan yang dilakukan di laboratorium. Dari hasil pengamatan atau observasi itulah manusia berusaha untuk merumuskan konsep-konsep prinsip hukum dan teori-teori sehingga lahirlah teori baru. Kemungkinan juga melakukan eksperimen yang baru, bisa juga kemudian data yang sebelumnya diperoleh sebagai dukungan teori-teori yang sebelum sudah ada. Tapi juga ada juga kemungkinan tidak cocok lagi dan perlu akhirnya didukung teori baru. Seperti itu. Kemudian IPA itu juga terus-menerus selalu mendapatkan hal-hal yang baru sehingga adanya penelitian-penelitian yang bersifat eksperimen. Contohnya dengan menggunakan teori optik, memungkinkan dibuatnya alat-alat optik yang presis dan tinggi dan kemampuan yang besar. Selanjutnya dengan alat-alat yang berkemampuan besar ini memungkinkan teori yang sebelumnya sudah ada dan belum diketahui. Apakah IPA bisa berkembang dari matematika? Tidak, karena IPA itu dan matematika itu saling berkaitan. Ya, kalau seperti ahli matematika itu kan memberikan rumusnya Pythagoras mengadakan perhitungan terhadap benda-benda yang berbentuk segi banyak. Nah, kalau matematika itu kan bangun dan ruang. Kalau IPA itu kan ilmu alam, berarti bagaimana kita bisa menghitung keliling jarak bumi ke matahari, bukan dari pendidikan bumi ke bulan. Nah, kemudian kalau pendapatnya Apollonius itu mengadakan bagaimana menghitung benda-benda yang bergaris lengkung. Itu kan menggunakan angka dan simbol. Nah, kalau angka 1 itu sudah jelas menggunakan angka berarti menggunakan rumus matematika. Kemudian juga dari teori Kepler bisa juga bagaimana menghitung jarak peredaran yang berbentuk elips dari planet satu ke planet berikutnya. Oke, ada lagi? Jadi kesimpulannya itu adalah ilmu pengetahuan itu dapat menunjang kemampuan daya abstraksi manusia. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ilmu pengetahuan dan daya abstraksi manusia sangat-sangat kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Oktaviani, NPM 202145010997, dan saya akan membahas materi bagian ketiga, yaitu tentang kualitatif dan kuantitatif. Nah, tapi pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian kualitatif terlebih dahulu. Apa itu pengertian kualitatif? Pengertian kualitatif adalah suatu metode yang sifatnya berupa pemahaman, yang menggunakan kata-kata untuk mencari data, sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif itu tidak bisa atau tidak dapat diukur dengan angka. Nah, biasanya data ini dapat berupa motivasi masyarakat, alasan atau pendapat dari sebuah penelitian tersebut yang akan disimpulkan dalam bentuk hipotesis atau teori. Berdasarkan tujuan penelitian, tujuan kualitatif ini mencari gambaran mengenai pertanyaan dalam rumusan masalah dan mendapatkan jawaban yang tepat, sehingga tujuan penelitian kualitatif itu sifatnya selalu berkembang dan menyesuaikan dengan suasana atau kondisi untuk melakukan analisa data.
Dan untuk tujuan kuantitatif itu dia mendapatkan jawaban singkat dari pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah, sehingga tujuan ini tuh terpusat pada penelitian yang bisa dilihat sesuai dengan hipotesa penelitiannya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri dan jenis-jenis penelitian kualitatif. Tapi yang akan saya bahas terlebih dahulu ialah ciri-cirinya, antara lain analisa dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian, hubungan dengan informan cukup dekat, sajian data berupa deskripsi catatan lapangan, jawaban informasi, serta dokumen. Dan yang ketiga ada teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Dan untuk jenis-jenis penelitian kualitatif, di sini saya mengambil 3 contoh yaitu deskriptif, studi kasus, dan historis. Dan apa itu deskriptif? Deskriptif adalah permasalahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, bahwasannya konflik sosial ini dijelaskan dari latar belakang yang mempengaruhi dampak sampai upaya proses penyelesaiannya. Yang kedua, ada studi kasus. Nah, studi kasus ini itu cenderung ke permasalahan berbeda atau khusus, dan pada umumnya ini melibatkan periode waktu yang panjang. Yang ketiga, ada historis. Historis ini jenis penggunaannya itu tulisan, artefak, dan bukti-bukti peninggalan sejarah sebagai sumber informasinya. Dan yang terakhir ada ciri-ciri dan jenis-jenis penelitian kuantitatif. Nah, di sini untuk ciri-ciri penelitian kuantitatif itu ada lebih banyak menggunakan data berupa angka, nilai, dan statistik, bersifat mementingkan pandangan setiap orang, bersifat terperinci, jelas, dan spesifik. Nah, untuk jenis-jenis penelitian kuantitatif, di sini ada survei, komparatif, dan deskriptif kuantitatif. Survei itu apa sih? Survei itu menggali informasi mengenai tindakan, pendapat, serta karakteristik untuk melakukan metode wawancara peneliti. Dan untuk komparatif, itu jenis penelitiannya itu ditujukan untuk membandingkan antara dua gejala atau lebih. Dan yang terakhir ada deskriptif kuantitatif. Nah, itu metode penggambarannya mendeskripsikan angka yang telah dianalisa sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk kuantitatif itu biasanya menggunakan metode mengumpulkan atau mencari data dalam bentuk persentase menggunakan angka. Nah, biasanya metode kuantitatif ini menggunakan teori sesuai dengan model serta rumus dalam matematika untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Saja yang dapat saya sampaikan untuk materi yang ketiga tentang kuantitatif dan kualitatif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.